Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Zardul Awalia, NIM 222211101147. Profesi apoteker Universitas Jember akan memaparkan hasil kuliah tamu yang kedua. Kriteria dari penerimaan disolusi itu bisa dilihat dari tabel ini. Untuk sediaan cepat larut atau intermediate release itu dengan pengujian kriteria penerimaan terbagi menjadi 3 tahap. Pada tahap S1 ini menggunakan jumlah sampel 6. Dari menggunakan 6 tablet harus lebih besar sampai dengan I plus 5%. Kalau ada salah satu unit tidak masuk kriteria, bukan berarti tidak masuk syarat, tapi dapat ditambah 6 tablet lagi pada tahapan yang kedua menggunakan jumlah sampel 6. Kemudian terdapat 12 tablet dan dihitung rata-ratanya yang harus lebih besar sampai dengan nilai Q dan tidak boleh ada salah unit dari 12 tablet itu yang kurang dari Q hingga 15%. Jika sudah ditambah, masih ada data yang tidak masuk, maka dapat ditambahkan sesuai tahapan kriteria pada S3, yaitu rata-rata 24 unit, S1 ditambah S2 ditambah S3, kemudian hasil Q-nya, dan tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q 15%, dan tidak ada unit kurang dari Q. Untuk transfer metode analisis ini ada 4. Yang pertama itu comparative testing atau analytical development akan melakukan pengujian quality control sebagai penerima metode juga akan melakukan pengujian hasilnya akan dibandingkan secara statistik. Untuk mengetahui apakah metode sudah tertransfer dengan baik itu bisa dilihat dari 3 parameter ini. Paling umum dilakukan untuk comparative testing ini, kemudian untuk metode telah tervalidasi dan juga dan sampelnya homogen dan dianalisis oleh SU dan RU. Analisis SU dan RU ini ada pada co-validation. Co-validation ini SU merupakan sending unit dan RU receiving unit. Melakukan validasi bersama, bisa bersama seluruh parameter. Bisa sebagian parameter juga. Umumnya dilakukan sebagian metode di bagian akurasi dan presisi. Untuk parameternya, SU dan RU-nya melakukan validasi bersama, digunakan secara bersamaan, dan metode belum tervalidasi. Kemudian transfer metode analisis yang ketiga yaitu ada revalidasi. RU-nya tadi mengulang validasi kembali, kemudian tidak bisa menjamin ekuivalensi hasil SU dan RU. Karena masing-masing validasi ini itu dilakukan secara mandiri atau sendiri-sendiri, maka ada kelemahannya, yaitu tidak bisa menjamin ekuivalensi hasil antara bagian SU dan RU-nya. Untuk tahapan yang keempat dari transfer metode analisis yaitu transfer waiver. Untuk ini produknya harus existing dan juga prosedur analisis yang telah digunakan menurut personil SU pindah ke RU, membuat justifikasi bahwa transfer metode tidak perlu dilakukan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu uji stabilitas, ada prinsip, tujuan, dan jenis uji stabilitas. Yang pertama yaitu prinsip. Prinsipnya itu harus menjamin stabilitas produknya dan menjaga spesifikasi produk, kemudian dikemas dengan bahan kemas tertentu yang menjamin produk itu dan juga disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian tujuannya ada pengembangan, untuk membandingkan formula, proses, dan bahan kemasnya, dan registrasi dokumen yang dibutuhkan, karena registrasi ini nantinya yang akan didokumentasikan masuk pada dokumen. Kemudian post-market, jika ada komplain dari konsumen, kita bisa lihat dari uji stabilitas ini sebagai suatu bahan pertimbangannya. Selanjutnya yaitu jenis uji stabilitas, ada stabilitas dipercepat yaitu accelerated dan juga stabilitas jangka panjang long term
immutability, dan stress testing. Kemudian ada desain uji stabilitas, ada kondisi penyimpanan, parameter uji, spesifikasi, pemilihan batch, waktu pengujian. Di sini itu merupakan pada saat uji dilakukan, stabilitas harus memperhatikan kondisi penyimpanan. Pada suhu berapa, dilakukan dengan RH atau tanpa RH, kemudian waktunya itu berapa lama, 1 tahun atau 2 tahun atau berapa tahun. Batch mana yang mau diuji dengan skala kecil atau besar. Dan parameter uji yang dikerjakan itu apa aja, ada mungkin fisika, kimia, atau mikrobiologi. Kemudian kondisi penyimpanannya juga harus diperhatikan. Di Indonesia umumnya itu melakukan kondisi penyimpanan di zona IVB menggunakan acuan studi reformulasi dan juga produk komparator. Untuk pengujian ini biasanya melakukan kondisi penyimpanan di zona IVB ini jadi untuk long term, kita biasanya itu memakai suhu 30 derajat Celcius dan RH 75, accelerated-nya 40. Pada pemilihan batch-nya sendiri itu harus dilihat dari proses formulanya apa, dan kemasannya itu bagaimana, kemudian apakah itu produk komersial, dan jumlah batch-nya. Untuk lepas cepat, zat aktif stabil itu sama dengan 2 batch, dan juga untuk lepas lambat atau termodifikasi, zat aktifnya tidak stabil menggunakan 3 batch. Untuk registrasi, biasanya batch yang digunakan haruslah sesuai dengan produk komersial. Pada umumnya, pada lepas cepat menggunakan 2 batch dan pada lepas lambat menggunakan 3 batch. Untuk waktu pengujiannya sendiri tergantung dari interval pengujiannya. Di tahun pertama biasanya tiap 3 bulan dan juga di tahun kedua setiap 6 bulan. Untuk tahun ketiga dan seterusnya itu tahunan. Biasanya acuan lama pengujian dilihat dari studi praformulasi dan produk kontemporer. Parameter dan spesifikasi pengujian. Parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Untuk stress testingnya pada kondisi ekstrem, contohnya freeze throw testing, photostability testing, dan juga suatu produk dapat mengalami kerusakan akibat photostability bila terjadi overlap antara serapan bahan dan spektra sumber cahaya. Untuk uji BA dan BE sendiri, yang pertama bioequivalensi itu ekuivalensi farmasetika atau alternatif farmasetika ini pada pemberian dengan dosis molar yang sama dan juga menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek yang sama. Kemudian ada bioavailabilitasnya itu tergantung dari kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya. Kemudian terserap dari produk obat dan juga tersedia di tempat kerjanya. Untuk uji BA ini digunakan untuk produk-produk ekuivalensi farmasetika seperti meniru persis dengan bentuk garam maupun kekuatan yang hampir sama dengan bentuk sediaannya. Jika membuat kopiannya, misalnya untuk membuat tablet, kemudian dibuat kapsul, itu menghasilkan perbedaan bentuk garamnya. Tetapi senyawa aktifnya sama, disebut alternatif farmasetik. Untuk uji ekivalensi itu ada obat kontemporer, kemudian dibagi lagi menjadi uji ekivalensi melalui tahap uji ekivalensi, kemudian ada uji in vivo dan in vitro, kemudian dibagi lagi ada uji farmakokinetik dan BCS potensi, kemudian akan disebut obat kopi. Di sini itu bentuk sediaan yang ditiru harus dibuktikan bahwa obat tiruan kita sebanding dengan produk yang asli, maka harus dilakukan uji ekivalensi. Dengan dua jenis ini ada uji in vivo menggunakan subjek manusia dan in vitro menggunakan alat disolusi atau uji disolusi terbanding. Untuk uji in vivo ini dikarenakan menggunakan manusia sehingga terdapat uji farmakokinetik dan farmakodinamika dan klinik.
Kemudian perbedaan uji farmakokinetika dan farmakodinamika ini sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu uji farmakokinetika berkaitan dengan ADME, adsorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Berkaitan kinetika obat di dalam tubuh. Berkaitan dengan bagaimana tubuh mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh dan juga eliminasi. Eliminasi ini merupakan metabolisme dan ekskresi. Selanjutnya yaitu perbedaannya di uji farmakodinamika ini bagaimana obat memberikan pengaruhnya kepada tubuh dan biasanya dilihat bagaimana respon tubuh terhadap obat yang diberikan. Kemudian diuji in vitro terdapat BCS, the Biopharmaceutical Classification System, yaitu ada 4 kelas. Kelas yang pertama itu permeabilitasnya tinggi dan juga kelarutannya tinggi. Untuk kelas kedua, permeabilitasnya tinggi, kelarutannya rendah. Untuk kelas 3, permeabilitasnya rendah, kelarutannya tinggi. Untuk kelas 4, permeabilitasnya rendah dan kelarutannya rendah. Kemudian untuk kapan sih dilakukan uji BE dilakukan itu? Yang pertama, satu golongan yang sama diuji dengan disolusi terbanding dan obat kopi pertama itu dengan kajian pada uji disolusi terbanding ini kita diperbolehkan tidak menggunakan uji BE ketika dan boleh menggunakan uji disolusi terbanding sebagai gantinya. Untuk bioawaiver ini kapan dilakukan? Ketika bentuk sediaan yang sama, tetapi dalam potensi yang berbeda, produsen dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien sama, dan zat aktif sangat poten. Ini di mana ada jenis dan jumlah eksipiennya itu sama, dan pengisi dapat dikurangi jenis dan jumlah eksipien lain persis sama, dan juga kriteria pertama berdasarkan potensi ini. Jadi kita mempunyai sediaan azitromisin 500 mg yang sudah lolos BE. Kemudian ingin membuat azitromisin 250 gram, maka diperbolehkan melakukan uji BE untuk 250 mg. Asalkan sediaan memenuhi kriteria seperti bentuk sediaan yang sama dan juga proporsi zat aktifnya itu sama, misalnya tablet azitromisin 500 mg untuk 800 mg bobot tabletnya, sehingga azitromisin 250 mg untuk 400 mg bobot tabletnya. Tahapan pelaksanaan uji bioekuivalensi itu dilakukan pembuatan protokol bioekuivalensi terlebih dahulu. Kemudian protokol tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya diberikan kepada Badan POM dan Komisi Etik karena melibatkan subjek manusia. Setelah disetujui, pihak ketiga yakni Central Lab akan melakukan pemilihan sukarelawan. Kemudian akan dilakukan pemberian obat dan pengambilan sampel darah secara periodik dan juga sampel darah kemudian dilakukan analisa, selanjutnya dilakukan kode breaking atau hasil analisa sampel darah umumnya tidak diketahui subjeknya. Maka konsumsi obat yang diminum sehingga pada saat kode breaking akan terlihat kodenya bahwa konsentrasi ini mempunyai subjek ini. Selanjutnya dilakukan pengujian secara statistik untuk menghitung kriteria pemenuhan BA atau tidak. Terakhir dilakukan laporan bioekivalensi untuk keperluan registrasi. Untuk kriteria bioekivalensi itu ada dua, menggunakan dua parameter AUCOT dan Cmax dan dinyatakan bioekivalensinya bila rasio nilai rata-rata geometriknya itu menggunakan rumus ini dan juga rumus ini sama dengan 1. Untuk 90% confident interval sama dengan 80 hingga 125%. Untuk kriteria bahwa uji BE dinyatakan memenuhi syarat ini dilihat dari parameter AUCOT-nya. T ini merupakan waktu terakhir pengambilan darah dan Cmax-nya ini konsentrasi maksimal dalam darah. Dinyatakan bioekuivalensi bila rasio nilai rata-rata geometrik AUCT per AUCR ini T merupakan produksi dari kita dan R ini regimennya. Itu mendekati 1, di mana confident intervalnya 80 hingga 125%. Untuk kriteria bioekuivalensi bisa dilihat dari tabel ini. Pada gambar tersebut itu
Terdapat 90% confident intervalnya, baik AUC maupun Cmax-nya. Itu masuk dalam range 80 hingga 125%, sehingga hasil ini dinyatakan bioekuivalensi. Kemudian ini pada kriteria bioekuivalensi selanjutnya yaitu pada gambar tersebut tidak bioekuivalensi dikarenakan nilai upper limit dari confidence interval ini di luar 80 hingga 125%. Maka yang dapat dilihat itu 90% confidence intervalnya lower limit dan upper limit atau nilainya 147%. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.